Banjir di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya terpantau sudah mulai surut. Namun warga khawatir dengan banjir susulan mengingat potensi banjir masih ada di tengah hujan yang kerap mengguyur Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 2 pekan sudah banjir merendam beberapa lokasi di Kota Palangkaraya. Tingginya curah hujan serta kiriman banjir dari wilayah hulu membuat 17 kelurahan di 4 kecamatan terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga mulai membersihkan rumahnya dari sisa banjir yang mulai surut. Walau demikian, warga masih khawatir adanya banjir susulan jika hujan kembali melanda. Informasi terkini soal banjir yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kurnia Tarigan di sana. Kurnia, seperti apa kondisi banjir di Palangkaraya hingga kini mengingat sudah lebih dari 2 pekan banjir tak kunjung surut? Ya, selamat siang Glenis dan saudara. Hingga saat ini banjir masih terjadi di 10 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan lebih dari 3 minggu sudah atau 3 pekan sudah banjir merendam ruas jalan Trans Kalimantan Poros Tengah, tepatnya di Desa Penda Barania, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kondisi debit air yang cukup tinggi sempat membuat arus lalu lintas di ruas jalan Poros Tengah, Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah, menjadi lumpuh. Namun kini terpantau ketinggian debit air di ruas jalan Trans Kalimantan Poros Tengah sudah mulai turun, sehingga kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 sudah bisa melintas di ruas jalan Trans Kalimantan Poros Tengah yang sempat terendam banjir selama lebih dari 3 pekan. Selain itu, banjir juga merendam di 17 kelurahan yang ada di 4 kecamatan di Kota Palangkaraya. Ketinggian air di 17 kelurahan, maksud kami yang ada di Kota Palangkaraya, bervariatif hingga dari ketinggian 30 cm hingga dengan ketinggian 80 cm. Seperti di tempat saat ini saya sedang memberikan laporan di Jalan Anoy, Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Sebelumnya di tempat ini terjadi banjir dengan ketinggian air banjir mencapai 80 cm. Namun kini memang ketinggian air sudah terpantau banyak menurun sehingga banyak warga yang sudah mulai membersihkan tempat kediaman dampak dari banjir. Namun tetap saja warga merasa takut akan terjadinya banjir susulan. Mengingat kondisi banjir seperti ini hampir setiap tahunnya dirasakan oleh warga, khususnya bagi warga yang ada di permukiman di Bantar. Diakibatkan dari banjir kiriman di wilayah hulu, akibat dari tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di wilayah hulu, sehingga merendam hampir seluruh permukiman warga yang ada di bantaran sungai. Glenis. Ya, lantas bagaimana juga bantuan yang dibutuhkan oleh warga dan bagaimana dari pemerintah daerah untuk bisa menangani banjir ini, Kurnia? Ya Glenis, terkait dengan bantuan akibat dampak dari bencana banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah provinsi dan Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah telah menyalurkan bantuan untuk semua warga yang terdampak dari bencana banjir. Namun mengingat jangka waktu bencana banjir yang cukup lama, khususnya di tempat saat ini saya memberikan laporan, sudah lebih dari 2 pekan banjir masih terus merendam ruas permukiman di tempat ini, sehingga membuat warga tidak bisa beraktivitas untuk mencari atau menjalankan kegiatan perekonomian. Tentu saja dengan kondisi itu warga masih sangat memerlukan bantuan dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, begitu juga dari sukarelawan lainnya. Mengingat kondisi warga sampai saat ini tidak bisa beraktivitas untuk bekerja, warga masih sangat membutuhkan kebutuhan 9 bahan pokok, Glenis. Ya, banjir masih menggenangi 10 kabupaten di Kalimantan Tengah meskipun hingga siang hari ini sudah ada beberapa titik yang mengalami penurunan ataupun surut ya. Kita pantau bagaimana juga nantinya banjir ini bisa benar-benar surut di Kalimantan Tengah. Terima kasih Kurnia Tarigan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.